firman Tuhan. Baik saudara, pagi hari ini firman Tuhan bicara hiduplah dengan Tuhan, karena hanya dengan Tuhanlah kita akan mampu menghadapi segala tantangan dan pergumulan. Firman Tuhan pagi hari ini saya angkat di dalam kitab Mazmur pasal yang ke-37, Mazmur 37 ayat 3 dan ayat 4. Jika saudara sudah dapat, mari saudara perhatikan baik-baik firman Tuhan pagi hari ini. Mazmur 37 ayat 3 dan 4 berkata demikian: Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik, diamlah di negeri dan berlakulah setia, dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Puji Tuhan. Saudara, kita tidak tahu sampai kapan situasi seperti ini akan berakhir. Kita belum tahu kapan berakhirnya situasi seperti ini. Banyak yang memprediksi bulan Juli atau Oktober, tapi itu prediksi orang. Kita tidak tahu kapan itu akan terjadi. Namun satu hal yang perlu kita pahami bersama, apa yang sedang terjadi di atas permukaan bumi ini, saya yakin ini adalah seizin Tuhan. Tuhan izinkan terjadi sehingga membuat orang tidak bisa berbuat apa-apa. Kita terkurung di rumah kita masing-masing. Kita tidak bisa leluasa. Jika kita bergerak keluar, bisa-bisa kita mengalami apa yang sedang dialami oleh banyaknya orang. Banyak yang meninggal, bahkan banyak yang ada di rumah sakit. Adanya virus corona, wabah, pandemi, wabah yang global, wabah yang menyeluruh seluruh bumi. Bukan hanya kita yang alami, tapi seluruh bumi mengalami hal yang sama. Jadi saya yakin ini adalah seizin Tuhan. Kalau kita tahu ini seizin Tuhan, dan Tuhan juga tidak akan membiarkan anak-anak Tuhan yang berharap bersandar kepada Tuhan. Tuhan tidak akan biarkan orang-orang yang mengandalkan Tuhan. Sebab itu di dalam ayat pembacaan kita tadi, saudara, ada hal yang perlu kita pahami dan kita lakukan. Di dalam ayat ini berkata begini: percayalah kepada Tuhan. Percaya kepada Tuhan. Kenapa kita percaya? Karena Dia adalah alam pencipta alam semesta ini. Dia yang menjadikan langit dan bumi serta isinya, antara lain kita manusia. Kalau Dia yang jadikan kita manusia, apa yang harus kita lakukan? Dia pencipta, Dia yang berkuasa. Di dalam Yesaya pasal yang ke-45 ayat 12 berkata begini: Akulah yang menjadikan bumi dan yang menciptakan manusia di atasnya. Tangankulah yang membentangkan langit, dan akulah yang memberi perintah kepada seluruh tentaranya. Jadi saudara, Tuhan yang berkuasa. Dia yang menciptakan alam ini. Dia yang menciptakan langit dan bumi. Dia yang menciptakan kita manusia. Kalau Dia menciptakan kita, maka kita juga harus ikut apa mau Tuhan. Kita harus percaya kepada Tuhan. Amin. Mazmur 91 ayat 1 dan 2 berkata begini: Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Jadi saudara, orang yang berlindung kepada
kepada Tuhan, orang yang mengandalkan Tuhan, maka dia akan berkata kepada Tuhan, Tuhan, Engkaulah yang aku percaya, Engkaulah tempat perlindunganku, Engkaulah yang akan melindungi saya. Jadi saya percaya kepada Tuhan. Jadi percaya kepada Tuhan, maka dia akan menolong dan meluputkan kita. Amin. Hal yang kedua di dalam ayat pembacaan kita tadi, percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Jadi lakukanlah yang baik. Apa yang baik yang diminta Tuhan untuk kita lakukan? Kalau kita baca di dalam Matius pasal yang ke-19 ayat 16 dan 17 berkata begini. Ada seorang datang kepada Yesus dan berkata, Guru, perbuatan baik apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Jawab Yesus, apakah sebabnya engkau bertanya kepadaku tentang apa yang baik? Hanya satu yang baik. Tetapi jikalau engkau ingin masuk ke dalam hidup, turutilah segala perintah Allah. Jadi percaya kepada Tuhan dan lakukan yang baik. Apa yang baik yang harus kita lakukan? Yaitu percaya kepada Tuhan. Amin. Percaya kepada Tuhan dan lakukanlah firman Tuhan. Itulah yang baik yang Tuhan harapkan dari hidup kita. Lakukan yang baik, jangan lakukan hal-hal yang merusak. Saudara, kita lihat satu contoh apa yang dikatakan. Kalau Alkitab katakan lakukanlah yang baik, di dalam Ulangan 12 ayat 28 berkata begini, dengarkanlah baik-baik segala yang kuperintahkan kepadamu, supaya baik keadaanmu dan keadaan anak-anakmu yang kemudian untuk selama-lamanya, apabila engkau melakukan apa yang baik dan benar di mata Tuhan. Dengarkan firman Tuhan, perhatikan baik-baik firman Tuhan, dan lakukanlah firman Tuhan. Itu kata firman Tuhan. Maka Alkitab katakan, Tuhan mau kita dengar firman Tuhan dan lakukan firman Tuhan ini, maka kita akan alami apa yang dijanjikan oleh Tuhan. Kita lihat apa yang dialami oleh Raja Hizkia. Hizkia adalah seorang yang pernah mengalami sakit, dan sakitnya inilah yang akan membawa dia dalam kematian. Ketika berita datang kepada Hizkia, Hizkia, engkau akan mati. Dan apa yang dilakukan oleh Hizkia? Dia datang kepada Tuhan dan dia berdoa kepada Tuhan. Coba kita lihat di dalam 2 Raja-Raja pasal yang ke-20 ayat 2 dan 6. Di sana Hizkia berdoa dan dia menyampaikan apa yang sudah dia lakukan untuk Tuhan. 2 Raja-Raja pasal 20 ayat 2 dan sampai ayat yang ke-6 berkata begini. Lalu Hizkia memalingkan mukanya ke arah dinding dan ia berdoa kepada Tuhan. Ah Tuhan, ingatlah kiranya bahwa aku telah hidup di hadapan-Mu dengan setia dan dengan tulus hati, dan bahwa aku telah melakukan apa yang baik di mata-Mu. Kemudian menangislah Hizkia dengan sangat, tetapi Yesaya belum lagi keluar dari pelataran tengah, tiba-tiba datanglah firman Tuhan kepadanya. Baiklah dan katakanlah kepada Hizkia, raja umatku, beginilah firman Tuhan, Allah Daud, bapa leluhurmu. Telah kudengar doamu dan telah kulihat air matamu. Sesungguhnya aku akan menyembuhkan engkau. Pada hari yang ketiga engkau akan pergi ke rumah Tuhan. Aku akan memperpanjang hidupmu 15 tahun lagi, dan aku akan melepaskan engkau dan kota ini dari tangan Asyur. Aku akan memagari kota ini oleh karena aku dan oleh karena Daud hambaku. Kita lihat ketika
Hizkia berdoa kepada Tuhan. Dia katakan, aku telah melakukan yang baik bagi Tuhan. Apa yang dilakukan oleh Hizkia itu didengar oleh Tuhan dan ditilik oleh Tuhan. Kalau kita sudah melakukan hal yang baik bagi Tuhan, saya percaya lambat atau cepat Tuhan pasti dengar doa kita. Apa yang dialami oleh Hizkia, Tuhan tilik orang yang melakukan apa yang baik untuk Tuhan, mendengarkan firman Tuhan dan melakukan firman Tuhan. Itulah yang ditilik oleh Tuhan. Kemudian bagian yang ketiga, berlakulah setia. Di dalam ayat pembacaan kita tadi, percayalah kepada Tuhan, lakukanlah yang baik, diamlah di negeri, berlakulah setia. Saudara, ayat firman Tuhan ini katakan berlakulah setia, karena Tuhan membutuhkan orang-orang yang setia kepada Tuhan. Amin. Di dalam kitab Amsal dikatakan begini, Amsal 19 ayat 22, sifat yang diinginkan kepada seseorang ialah kesetiaannya. Lebih baik orang miskin daripada seorang pembohong. Jadi Tuhan membutuhkan sifat-sifat yang setia kepada Tuhan. Apapun yang kita alami, kita mau tetap setia kepada Tuhan. Amin. Setia dalam perkara yang kecil, maka Tuhan akan percayakan dalam perkara yang besar. Jadi tetaplah setia. Kemudian bagian yang keempat, diamlah di negeri. Diam di negeri artinya di mana Tuhan telah tempatkan kita. Di situ kita mau bersekutu dengan Tuhan. Sebagaimana apa yang diberikan oleh Tuhan kepada bangsa Israel. Tuhan berikan tanah perjanjian kepada mereka. Tuhan mau supaya mereka tetap ada di sana. Jangan sampai mereka keluar dari tempat yang diberikan oleh Tuhan bagi mereka. Tapi kenapa mereka sering lepas dari negeri di mana Tuhan tahu mereka? Terkadang terjadi kacau balau, mereka diperbudak di Babilonia. Mereka keluar dari tanah yang dijanjikan oleh Tuhan. Kenapa mereka dibawa ke Babilonia dan diperbudak di sana? Karena mereka tidak setia kepada Tuhan, tidak mau menunggu waktunya Tuhan, tidak mau tetap setia kepada Tuhan. Itulah yang mereka rasakan sehingga mereka dibuang ke Babilonia. Tuhan tidak mau kita mengalami masalah sehingga kita mau meninggalkan Tuhan. Tinggallah di negeri, tinggallah, berdiam dirilah di mana kita berada. Karena kalau kita tinggal berdiam diri, Alkitab katakan Tuhan akan berperang ganti kita. Jika kita lihat di dalam Keluaran 14 ayat 14 berkata begini, Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Tinggal di negeri, berdiam diri di bawah kaki Tuhan, andalkan Tuhan, percaya kepada Tuhan, maka kita akan lihat bagaimana Tuhan akan menolong kita. Dia berperang ganti kita. Adakah sesuatu yang mustahil bagi Tuhan? Kalau kita percaya kepada Tuhan, ada waktunya Tuhan. Jadi jangan kita memaksakan kehendak. Kita sudah berdoa, Tuhan, kalau boleh saat ini juga virus corona pergi. Kalau belum waktunya Tuhan. Saya percaya virus yang terjadi ini adalah seizin Tuhan. Dan Tuhan punya rencana yang indah buat setiap umat manusia. Karena kita katakan Tuhan tidak menghendaki apabila ada satu orang binasa. Tuhan mau semua manusia diselamatkan. Sebab itu Tuhan beri waktu bagi kita untuk mencari Tuhan, untuk berdiam diri dan menunggu waktunya Tuhan. Waktunya Tuhan adalah waktu
bersukacitalah di dalam Tuhan. Sekali lagi ku katakan, bersukacitalah di dalam Tuhan. Bergembiralah di dalam Tuhan, sekalipun kita ada di dalam kesulitan. Kesulitan yang kita alami sekarang ini mungkin belum sebanding dengan apa yang dialami oleh Habakuk. Kalau kita baca di dalam Habakuk pasal yang ketiga ayat 17 dan 18. Habakuk pasal yang ketiga ayat 17 dan 18 berkata begini: sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang, namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Jadi saudara kekasih di dalam Tuhan, jelas Habakuk mengalami situasi yang sangat pelik, tapi dia katakan sekalipun pohon ara tidak berbuah, tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, tapi dia bilang, aku akan tetap beria-ria di dalam Tuhan. Bergembiralah karena Tuhan, bersukacitalah di dalam Tuhan, maka dia akan berikan apa yang kita inginkan. Amin. Coba kita lihat Mazmur 37 ayat 4. Dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Haleluya. Bergembiralah karena Tuhan, maka Dia akan berikan apa yang kita inginkan. Amin. Sukacita di dalam Tuhan, itulah kekuatan kita. Mari kita bangkit berdiri. Demikianlah firman Tuhan. Saya percaya